Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil mubsiran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Kamis ini kita berjumpa kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah pada kesempatan kali ini bertemakan Allah lah yang akan membasuh dosa-dosa kita. Allah lah yang akan membasuh dosa-dosa kita. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tak terasa pada malam hari ini yaitu kita sudah masuk kepada majelis yang keempat, yang insya Allah pada tema yang pertama ya. Yang tema pertama tadi atau barusan, hanya Allah lah yang akan membasuh dosa-dosa kita. Izinkan saya, para hadirin semuanya, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membacakan nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Majlisu Ar-Rabi'u, majlis yang keempat. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, dan beliau berkata, qala bakratal ahadi biribati asyiro sawalin min sanati khamsin wa arba'ina wa khamsu mi'atin. Beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berceramah, berbicara pada hari Ahad di Ribat di madrasah tanggal 10 Syawal tahun 545 Hijriah. Bayangkan saja, 545 Hijriah sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat bagi kita semuanya. Dan beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man futiha lahu babun minal khairi fal yang tahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Barang siapa dibukakan baginya pintu kebaikan, maka hendaklah ia memanfaatkannya, karena ia tidak tahu kapan pintu itu ditutup darinya. Nah, Tuan Syekh menukil hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikan, apapun kebaikan, maka kita kerjakan. Kebaikan kerjakan, walaupun itu kebaikan yang dianggap kecil. Tapi boleh jadi kebaikan yang dianggap kecil ini bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah ridho. Dan sebaliknya, jangan menyepelekan hal-hal dosa yang kecil, apalagi dosa besar. Bisa jadi Allah benci, murka ya, menghantarkan kita kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dikisahkan ketika ada orang yang banyak dosanya, yaitu dikisahkan orang wanita tunasusila ya, kalau sekarang kupu-kupu malam ya. Nah, pada waktu itu ada anjing kehausan, kemudian diberi minum anjing tersebut dengan sepatunya, kemudian Allah ridho terhadap tindakan tersebut, kebaikan tersebut, walaupun kecil tapi menghantarkan kepada surganya Allah. Dan sebaliknya, ada yang tidak memberikan makan kepada kucing, kemudian kucing tersebut tidak diberi makan, akhirnya mati ya, dengan sengaja tidak diberikan makan. Maka
menghantarkan dia ke pintu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi apa? Jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi kebaikan itu akan menghantarkan kepada surganya Allah, dan jangan menyepelekan kejelekan dosa. Bisa jadi kejelekan tersebut menghantarkan kepada nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, manfaatkanlah. Dalam hadis Rasul ini kata Rasul, manfaatkanlah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dengan melakukan berbagai macam ibadah. Baik ibadah itu habdum minallah, ibadah kepada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia pun kita harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutip ulama besar Yusuf Qaradawi, kulluha hayatun ibadah, semua aktivitas orang muslim itu bisa menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Innamal a'malu biniat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau niatnya ibadah, makan niatnya ibadah, baca bismillah, ingat kepada Allah, melakukan aktivitas kebaikan, melakukan diniatkan ibadah, insya Allah akan nilai ibadah ya, bahkan bernilai ibadah. Nah, kaum muslimin ini sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penggugur dosa kalaupun kita diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, terpleset kaki pun itu menjadi kiparat dosa. Itulah nilai-nilai kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat berharga. Kata Syekh, ya qaumi intahizu wagtanibu babal hayati madama mabtuhan an qaribin yuglaku ankum. Wahai kaumku, wahai kaum muslimin, manfaatkanlah pintu kehidupan selama masih terbuka, sebentar lagi ia akan ditutup. Jadi kita memanfaatkan hidup, umur ya, umur umat Nabi Muhammad itu tidak akan lama. Kata Rasul 70, 60, 70 itu juga sedikit, dan itu adarullah sakit dan sakit. Manfaatkan kehidupan yang masih terbuka ini dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita nanti sebentar lagi kita akan ditutup, yaitu mati. Sebelum Ijrail menjemput kita, maka manfaatkanlah kehidupan ini untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, manfaatkan kehidupan. Kemudian kata Syekh, iktanimu af'alal khairi madumtum qadirina 'alaiha. Manfaatkan amal kebaikan selama kalian mampu, sekemampuan. Kata Syekh, ini yang namanya ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sangat membumi ya. Tidak tidak memberatkan. Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemarin saya sampaikan bahwa Tuan Syekh dengan tegas, saya tidak mengurangi, tidak menambah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Manfaatkanlah amal kebaikan, kata Syekh, sekalian mampu. Jadi yang namanya Islam itu tidak memberatkan. Islam itu tidak memberatkan. Nah, ajaran Syekh tidak memberatkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Selama kalian mampu, kemampuan kita berbuat kebaikan, kemampuan kita, jangan tidak mampu ya. Kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, sholat sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampu kita melaksanakan tahajud, laksanakan. Kalau tidak mampu, jangan dilaksanakan ya. Jangan, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kata Syekh, iktanibu babat taubati wadkhuluhu fihi madama mabtuhan lakum. Iktanibu babat taubati wadkhuluhu fihi madama mabtuhan lakum. Manfaatkan pintu taubat dan masukilah selama ia terbuka. Jadi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa ketika kita balik, yang namanya balik dalam fikih itu perempuan umur 9 tahun yang sudah haid dan laki-laki umur 15 tahun yang sudah mimpi
yang sudah mimpi basah ya, yang sudah mimpi basah. Nah, manfaatkanlah pintu taubat. Nah, selama sekarang ada yang umurnya 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya. Pintu taubat masih terbuka, masukilah sebelum kita meninggal ya, sebelum kita meninggal. Bertobatlah. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat tobat ya. Kemudian banyak doa-doa tobat seperti tobatnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin ya. Laksanakan setelah sholat. Kemudian mandi tobat ini adalah mandi sesuai dengan mandi wajib ya, mandi wajib. Kemudian berwudu dulu, kemudian membasuh bagian-bagian kanan ya. Kemudian setelah itu basuh dulu sama air, semuanya terbasuh. Kemudian setelah itu baru setelah terbasuh air baru kita menggosok-gosok dengan sabun ya. Kemudian membasuh kembali dengan air yang bersih. Nah, itu mandi tobat. Kemudian ya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, digambarkan oleh para alim ulama ya, sebagian ulama menggambarkan seperti kalau kita mempunyai kerikil, kemudian kerikil itu dilemparkan di depan rumah, setiap kali kita melakukan dosa, maka akan menggununglah kerikil tersebut saking banyak-banyaknya dosa kita. Saking banyak-banyaknya dosa kita. Nah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah dengan tobatan nasuha, dengan tobat yang sebenarnya. Kalau dalam bahasa Sunda itu jangan tobat sambal ya. Coel deh ya. Ketika salah berbuat salah, kembali lagi berbuat tobat, berbuat salah lagi. STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu tidak boleh ya. STMJ, sholat terus maksiat jalan ya, sholat terus maksiat jalan ya. Kalau ia bertobat saja, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sholatnya belum baik seperti itu. Kalau sholatnya udah benar, insya Allah sholat kita akan mencegah dari perbuatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat kita dipertanyakan ya. Kalau belum bisa kita Inna sholata tanha, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi perbaiki sholat, insya Allah sholat itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian kata Syekh, manfaatkan tobat ya, masukilah selama ia terbuka. Jadi tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja aib-aib kita, dosa-dosa kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan malu bertemu dengan orang lain ya, akan malu saking banyak-banyaknya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari sepertiga malam ya, kita berwudu, dan dalam wudu tersebut itu keluarlah dosa-dosa kecil ya, dosa dari mulut ya, dosa dari tangan, mulut, dari dosa hidung, dari dosa mata, itu dari wudu juga keluar ya, dari dosa tangan, dosa kaki, dari wudu. Kemudian setelah wudu sepertiga malam amparkan sajadah, kemudian sholat syukur wudu ya setelah. Dan jangan lupa setelah wudu itu baca doa ini, suka lupa ini, padahal pahalanya besar ya, pahalanya besar, akan terbuka pintu-pintu surga ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Nah, itu doa setelah wudu ya. Tapi kita kadang lupa, padahal pahalanya luar biasa, akan terbuka pintu-pintu surga ya, akan pintu-pintu surga.
Kemudian setelah wudhu ya kita sudah bersih pakaiannya, bersih bajunya ya. Kemudian kita menghamparkan sajadah, sholat syukrul wudhu ya, sholat syukrul wudhu, kemudian sholat taubat, kemudian sholat tahajud, sholat hajat ya, sholat witir, baca Quran, itu adalah penggugur dosa-dosa kita. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun ya, dosa kecil, dosa besar Allah akan ampuni kalau benar-benar kita taubat dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat nasuha, taubatan nasuha. Makanya taubat itu T-nya tak akan, T-nya tak akan, A-nya akan, ulangi ya, U-nya ulangi, B-nya perbuatan, T-nya adalah tercela, tidak akan mengulangi perbuatan tercela. Itu singkatan dari tobat ya. Jadi taubatan nasuha. Kemudian kata Syekh, igtadimu babad du'a fa huwa maftuhul lakum, manfaatkan pintu doa karena ia terbuka. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, doa apapun, baik doa akhirat, doa dunia ya. Kita itu berharap kepada Allah, roja, berharap. Kita adalah hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan kebutuhan-kebutuhan. Mintalah kepada Allah. Insya Allah ketika kita sudah bersih ya, paling bahagia itu diantaranya sukses itu selain terhindar dari siksa api neraka, masuknya surga Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah, dan sukses selanjutnya adalah diterima, diampuni dosa-dosa kita. Itulah sukses yang terbesar, diampuni dosa-dosa kita ya. Manfaatkanlah pintu doa kalau ia terbuka. Kalau Allah itu sudah mengampuni, kemudian kita berdoa, insya Allah doa-doa kita diijabah. Kenapa? Terkadang doa-doa kita karena ada penghalang ya, penghalang dosa. Kenapa doa-doa kita kurang diijabah? Karena ada penghalang, yaitu ada dosa-dosa kita yang belum kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersih, kita kotor, maka itu kalau dalam bahasa nyambung ya, nggak nyambung. Tapi kalau kita suci, sudah dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita, kemudian Allah Maha Suci, insya Allah doa kita pun akan dijabah. Kata Syekh, iktanibu babad du'ai fa huwa maftuhul lakum, manfaatkan pintu doa karena ia terbuka. Terus berdoa kepada Allah. Iktanibu baba muzahamati ikhwanikumus sholihin fa huwa maftuhul lakum, manfaatkan pintu kebersamaan dengan saudara kalian yang soleh. Jadi bergaul dengan yang soleh ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, jangan bergaul dengan orang-orang yang akan menghancurkan, yang menyesatkan kita dunia dan akhirat. Kata Rasul, bergaullah seperti dengan pedagang minyak wangi, akan terbawa wanginya. Dan jangan bergaul dengan pandai besi ya, tukang besi, akan terkena percikan api ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang soleh, manfaatkan. Kemudian kata Syekh, ya qaumi ibnu ma laqadtum, ya qaumi ibnu ma laqadtum igsilu ma najastum aslihu ma absaddum. Kaumku, bangunlah yang kalian runtuhkan, basuhlah yang kalian najiskan, perbaikilah yang kalian. Kaumku, hai kaum muslimin, kata Syekh, bangunlah, bangun ibadah yang kalian runtuhkan, yang kalian hancurkan ya, yang kalian, artinya dulu kita banyak dosa, maksiat, bangun ya, sadar itu kata Syekh bukan nanti di akhirat, sadar itu adalah dunia ini. Sholat itu bukan nanti di akhirat, sholat ini sekarang. Ibadah ini bukan di akhirat, nanti ibadah adalah sekarang. Bangunlah yang kalian runtuhkan dosa-dosa, bertaubatlah, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Basuhlah najis kalian, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Basuhlah najis kalian, perbaikilah
yang kalian rusakkan, yang kita rusak kemarin ya dari ceramah kemarin, janganlah merusak akhiratmu. Ya artinya perbaikilah yang kalian rusak, akhirat yang kalian rusak, kata Syekh seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, sofu ma kadartum, sofu ma kadartum, wadu ma akhadtum. Jernihkan kalian yang kalian keruhkan, jernihkan, ya, jernihkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jernihkan. Tunaikan yang kalian ambil, tunaikan yang pernah kita ambil, maka tunaikan artinya bisa diganti dengan sedekah, dengan niat, ya Allah aku mengganti apa yang aku ambil. Misalkan kita sedekahkan ke ya disedekahkan kepada ke masjid, ke apa saja, itu bisa menggugurkan dosa kita. Kemudian kembalilah, irji'u ila maulakum azza wa jalla irji'u ila maulakum azza wa jalla min ibakikum wa harabikum. Irji'u ila maulakum, kata Syekh, azza wa jalla min ibakikum wa harabikum. Kembalilah kepada Tuhan kalian dari pelarian. Kembalilah, kata Allah, ya. Kembalilah, kata Syekh, kepada Allah dari kalian pelarian kalian. Artinya pelarian itu kita melenceng, kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, ridha Allah, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, melenceng. Kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah. Kembalilah dari pelarian kalian. Nah itulah, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ya, sebetulnya yaitu menasehati diri pribadi yang begitu semuanya juga yang begitu banyak dosa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ya, dosa-dosa kita, dan marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita ya. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum syabban faminallah wa iyyakum famini. Yang benar itu semuanya datang dari Allah, yang salah dari kebodohan pribadi. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.